Wa Waalaikumsalam. Ya. Saya pernah berfoto dengan Ustazah. Ya, betul. Ya, Ustazah. Kira-kira 4 tahun lepas. Ya. Ingat ya? Ingat, masih ada fotonya. Masya Allah. Subhanallah. Sayangnya, saya sayang sama aja. Subhanallah. Saya tak sangka masih ingat. Masya Allah. Saya selalu ikut Ya. Masya Allah. Subhanallah. Memang hari-hari jaga di sini. Ya. Ramai orangnya pelancong-pelancong. Masya Allah. Katanya ya betul 4 tahun lepas. Sebelum PKP apa semua kami pernah datang. Tahun 2018 ke 2019? baru melahirkan. Ya, saya baru melahirkan anak. Ya, maksudnya 4 tahun lepas. Masya Allah. Lagi je. Ya. Yang katanya saksi. Ya. Yang selamat di laut. Ya, selamat di laut siapa? Ni. Ini saksi hidup. Ya. Naik atas pokok. Saya dapat sampah ini. Oh, keduanya adalah orang kampung di sini. Sebab bayangkan ya, jadi kampung ini antara yang paling teruk, terjejas. Nanti kita akan terangkan. Nanti bolehkah keduanya bercakap sikit? Boleh? Saya kasih penerangan. Ya, kasih penerangan. Kita nak apa tu speaker tu? Kita akan dengar penerangan daripada saksi hidup ketika peristiwa tsunami. Mereka mengalami sendiri. Mereka sendiri adalah mangsa dan bagaimana Allah selamatkan mereka dengan izinnya. Okey. So kita tunggu ni. Ada speaker mic. Okey. Ni. Saya panggilkan. Ustazah. Ya, saya juga sangat gembira. Rasa macam baru saja bertemu. Rupanya dalam hati. Ikut Ya. kegiatan Ustazah. Terima kasih melalui Facebook, YouTube, Masya Allah. Okey, mungkin ni situ panas depan sini sikit. Dulu kan pernah ke Universiti Syekh Ya, kan. betul. Itu orang Terengganu yang bawa Ustaz kan. Betul. Ya selalu ke rumah. Oh, patutlah. Ada penghubungnya. Masya Allah. Boleh saya letak Boleh di atas saja. Okey, tak apa. Okey. Mungkin kamu duduk juga. Kamu duduk sini. Duduk sini supaya nampak depan. Okey. Ni boleh berdiri atau nak duduk? Boleh berdiri aja. Okey. Ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi Allah saya sangat terharu puan-puan semua tuan-tuan karena selama ini 4 tahun yang lalu pernah saya bertemu sama Ustazah. Jadi saya berdoa selalu saya berdoa, ya Allah temukanlah saya sama Ustazah Asma. Ya, betul. Jadi alhamdulillah pada hari Jumat ini Allah mempertemukan saya. Ya Allah, memang luar biasa. Jadi semua yang Ustazah beri maksudnya doa-doa yang beliau tayangkan di FB itu selalu saya ikuti. Masya Allah. Alhamdulillah. Termasuk Ya Malik, Ya Barik, Ya Malik. Ya, Masya Allah. Jadi saya cerita dulu macam mana kisah tsunami ini, kisah kapal yang sangkut di atas rumah Puan Abbasiyah. Jadi nama saya Nilawati. Saat itu saya berusia 40 tahun, sudah punya anak 4 orang. Jadi saya seorang ibu rumah tangga, sedangkan suami saya seorang tukang kapal macam ni. Jadi saya cerita dulu mula-mula kejadian tsunami ini. Jadi pada hari Ahad tanggal 26 Desember 2004 itu pagi-pagi yang sangat cerah. Jadi pagi-pagi itu kira-kira jam 8 terjadinya gempa dulu. Jadi gempanya berkekuatan 9,3 skala Richter dan lama gempanya lebih kurang 8 menit. Itulah. Oh, lama 8 minit. Lebih kurang. Coba angkut dulu. Tak apa. Okey. Bertanya dulu. Kalau saya duduk, ibunya juga kena duduk. Tak apa, saya berdiri aja. Ya, okey. Jadi
Jadi yang saat itu memang 8 menit lebih kurang gegarannya. Jadi setelah gegaran, kami pikir memang sudah aman lah. Saat itu oleh Ibu Abbasiyah ini yang punya rumah ini, beliau pikir memang sudah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Jadi dalam 20 menit saat itu, lebih kurang 20 menit, rupanya orang melihat air sungai di depan ini surut ke tengah laut. Jadi saat itu lebih kurang dari pinggir pantai ke tengah laut, itu lebih kurang 500 meter jaraknya. Jadi saat itu banyak orang-orang hari Ahad tuh mandi-mandi di laut, di pinggir laut. Jadi mereka melihat banyak ikan-ikan yang tergelepar. Saat mereka melihat ini rezeki katanya, mereka ambil. Tak tahunya begitu mereka melihat ke laut, itu air sudah setinggi gunung yang suaranya seperti pesawat nak terbang. Begitulah gemuruhnya. Subhanallah. Jadi saat itu mereka berlarian. Lari, air laut naik katanya. Jadi termasuk orang-orang di sini lari. Mereka mungkin mengambil anak-anaknya, mungkin mengambil keluarganya, termasuk ada seorang ibu-ibu sini lari. Naiklah ke rumah Puan Abbasiyah ini. Jadi Puan Abbasiyah ini seorang cikgu yang sangat baik. Jadi mengajak orang-orang naik ke tingkat 2 rumah dia. Jadi di tingkat 2 itu sebanyak 30 orang, termasuk seorang budak kecil. Jadi saat di atas tingkat 2 itu, dalam hitungan detik, air ke tingkat 2 itu separas leher mereka. Jadi Ibu Puan Abbasiyah itu memang sudah panik saat itu. Jadi cakap beliau, mungkin hari ini hari terakhir kita. Kita minta maaf, mungkin ada kesilapan, kita saling memaafkan. Jadi ada pekerja Puan Abbasiyah ini naik ke atas bumbung. Rencana yang 30 orang itu mungkin mau dinaikkan ke atas bumbung. Dilihatlah kapal ini. Jadi kapal ini belum pernah ke laut. Saat itu lagi diperbaikan dekat jeti di sini. Jadi dihanyutkan dari belakang rumah besar ini. Ini rumah asal. Jadi dari belakang rumah ini katanya menabraklah bumbung rumah Puan Abbasiyah ini sampai ke sana berpusing-pusing. Saat air laut surut, nyangkut lagi di sini. Karena gelombang ada beberapa kali. Begitu kapal sudah nyangkut, dipanggillah orang yang di dalam kamar di bilik itu, dipanggil sama pekerja Puan Abbasiyah, keluar, buka pintu katanya. Saat mereka buka pintu, langsung mereka 30 orang itu naiklah ke atas kapal ini. Jadi naik ke atas kapal ini untuk menyelamatkan diri. Kapal ini nggak ada orang, nggak ada yang bawa, kosong. Jadi dari belakang itu ada 30, dari depan ini, dari atas bumbung ini ada 20. Mereka pada melihat orang-orang pada naik dari belakang. Kita naik juga. Kadang kapal ini jalan katanya. Begitu mereka naik sudah 50 orang, kapalnya pun sudah berat. Saat datang gelombang lagi, ada seorang ustadz di atas kapal ini, azan. Begitu dia azan, dia melihat gelombang sudah hampir sampai ke kapal, langsung pecah gelombangnya. Jadi saat dengan azan itulah pecah gelombangnya. Saat itu pun mereka pikir kapal ini akan jalan, mereka pegang kuat-kuat semua, padahal cuma goyang-goyang aja. Jadi saat itu, begitu air surut lagi, mereka bantu lagi 9 orang lagi naik ke atas kapal ini. Jadi selamatlah di atas kapal ini 59 orang semuanya, termasuk Puan Abbasiyah, 4 orang anaknya selamat semua. Jadi saat itu memang tengah hari, macam inilah tengah hari, mereka pada lapar semua. Saat itu ada satu keajaiban katanya. Jadi saat air surut, mengalirlah satu tandan kelapa muda dekat kapal. Jadi satu tandan kelapa muda itu 7 buah. Diambillah sama mereka, dibelah, diminumkan sikit seorang lah, 57 orang itu. 59 orang. Jadi inilah penumpang lapar mereka saat itu. Jam 3 petang, mereka baru bisa turun mencari tempat yang lebih aman. Jadi saat mereka turun itu pun sudah macam padang jarak, padang tukukur. Di mana-mana mayat semua. Jadi tak ada pikir-pikir lain lagi lah. Turun, cari tempat yang lebih aman. Kemana tempat yang lebih tinggi, ke situlah mereka. Jadi inilah kisah kapal ini. Sekarang Puan Abbasiyah yang punya rumah ini sudah pindah ke tempat lain, beli rumah lain. Di Banda Aceh ini juga, cuma kampung lain. Yang punya kapal, orang Aceh juga, cuma sebelum tsunami, beliau sudah duduk dekat Medan. Jadi inilah kisah kapal ini. Satu kapal yang sangat kecil,
bisa memuat orang 59 orang. Tapi kapal yang begitu besar bisa muat 1 orang. Inilah perbandingannya ya Ustaz. Jadi inilah kisah kapal ini. Kalau mungkin ada soalan nak ditanyakan tentang kapal ini sebelum saya cerita kisah saya lagi. Ada soalan? Berapa lama mereka atas kapal? 3 jam? Bukan, dari pagi lebih kurang 8 atau 7 jam macam tu. Lama. Karena air surut itu pertama kuat surut. Selepas tu udah agak lambat. Karena sudah banyak sampah-sampah yang terhambat aliran airnya. Sebab kita bayangkan dia orang macam sejam macam tu je, sekejap basuh. Rupanya nak tunggu air tsunami surut lambat. Maksudnya air tu macam memenuhi dulu kampung dan katanya dia berputar-putar. Airnya berpusing-pusing. Sebab tu rumah bangunan jadi hancur sebab dia bukannya hanya macam straight lalu tapi dia air berputar-putar. Okey, langsung cerita. Langsung saya cerita ya. Itu tak ada lagi soalan, sudah jelas kan? Jadi kapal ini memang untuk menyelamatkan orang lah, seperti bahtera Nabi Nuh. Jadi saya cerita dulu macam mana kisah saya bisa sangkut di pokok kelapa. Jadi saya saat itu memang seorang ibu rumah tangga. Keseharian saya berniaga macam kedai runcit lah. Kalau pagi saya selepas salat subuh, saya belanja sayur dekat pasar, saya bawa ke rumah, saya jual. Jadi saat itu kebetulan mak saya bela di satu rumah sama saya. Pagi-pagi selepas salat subuh dia cakap, "Nak, hari ini tak usah berniaga. Kamu istirahat, kamu cuci baju anak-anak kamu semua. Penting hari ini kamu istirahat." Jadi saya dengarlah cakap mak saya. Selepas salat subuh langsung saya mencuci. Kira-kira hampir jam 8 sudah selesai saya mencuci. Rencana saya nak mandi. Tiba-tiba datanglah gempa itu macam deru angin. Jadi macam deru angin. Saya pikir angin kencang. Tak taunya begitu datang langsung goncangannya kuat. Saya panggillah mak saya. Mak keluar. Keluar mak, gempa. Saya bawa mak saya ke belakang rumah. Jadi anak saya yang nomor 3 pun ikut saya ke belakang rumah. Saat itu selepas gempa balik kami ke rumah. Tapi mak saya tak masuk lagi ke rumah. Dia duduk di depan rumah. Dia panggil saya lagi. "Nak, sini. Kamu pulang cepat-cepat. Kamu mandi. Kamu pakai baju yang kuat. Kalau ada apa-apa kamu bisa lari." Jadi saya dengar lagi cakap mak saya pulang lagi bersihkan rumah. Alhamdulillah dalam 20 menit selesai. Tak lama abang ipar saya pulang. "Lari, air laut naik," katanya. Lari, saya keluar. Saya melihat arah jalan itu, di depan rumah saya jalan besar, di arah ke sana pun jalan besar. Saya melihat orang sudah ramai. Saat itu saya keluar. Saya dapat mak saya, dapat anak 2. Saat itu memang huru-hara terjadi. Mak cari anak, anak cari mak, begitulah huru-haranya. Jadi saat saya mau lari, saya melihat ada budak kecil yang jatuh dari gendongan maknya. Maknya tak sadar apa-apa. Jatuh langsung dipijak-pijak sama orang lain lagi. Datang kereta lagi, digilas lagi sama kereta. Tak ada yang peduli. Ada orang tua yang sudah tak mampu berjalan lagi. Diletakkan macam tu aja oleh anaknya. Anaknya lari. Tak ada yang peduli satu pun. Jadi saya berlari, anak saya 2, mak saya. Setengah jalan mak saya pun sudah tak mampu berlari lagi. "Lari mak, lari," saya bilang. Mak tak sanggup lari. "Lari mak," saya bilang. Alhamdulillah saat saya mau tu ada satu kereta pick up orang keluar dari rumahnya. Saya bilang, numpang mak saya tak sanggup lari, saya bilang. Begitu kereta itu berhenti, saya angkatlah mak saya ke belakang. Itu padahal di belakang tu sudah penuh. Tapi saya angkat mak saya terus ke belakang. Dari mana tenaga pun saya pun tak tahu. Mungkin memang Allah bagi tenaga untuk saya. Jadi anak saya pun di belakang, saya duduk di depan. Saat saya duduk di depan, yang punya kereta, "Kamu kunci pintunya." Saya tak kunci. Saat saya mau naik kereta, saya berfikir, kalau saya kunci pintu kereta ni pasti dalam air tak bisa saya buka. Saya peganglah macam ni. Jalanlah kereta kami. Kira-kira baru 2 meter baru berjalan, langsung kereta kami digulung dalam air. Dia gulung terus dalam air. Jadi mak saya di belakang, anak saya di belakang tu sudah tak tahu ke mana lah. Sudah berhamburan mereka. Jadi saya masih di depan. Pusing lagi saya. Ya Allah, kalau memang dalam kereta ni terus saya pasti terjepit. Saya doronglah pintu kereta kuat tu, saya keluar.
3 kami di depan. Saat saya keluar, datang kayu besar-besar tu puing-puing rumah, di blender selagi saya. Saat itu memang dah masuk air ke hidung, ke mulut. Macam itulah. Saat itu, ya Allah, mungkin hari inilah saya terakhir, ya Allah. Saya pasrah, ya Allah. Saya bilang. Jadi bisikan hati saya, baca syahadat, syahadat, syahadat. Saya bacalah syahadat. Selepas saya baca syahadat itulah, saya terangkat ke permukaan air. Begitu saya timbul di permukaan air, nampaklah daun kelapa yang sudah kering. Itulah saya tarik. Saat saya tarik, saya pikir ni pasti lepas. Datang gelombang lagi, gelombang kedua. Berputar lagi saya di pokok kelapa. Tak lama muncul anak saya yang saya bawa lari 2 orang tu di depan saya lagi. Ya Allah, anak lon. Saya bilang, anak saya. Saya bilang, pegang pokok kelapa nak. Saya berteriak. Dapat batangnya. Disitulah kami berpelukan. Seharusnya anak saya tidak di situ. Tapi Allah memang mempertemukan saya, 2 anak saya di satu pokok kelapa. Jadi saat itu, disitulah kami berpelukan. Saat datang gelombang lagi, terapung lagi kami. Batang kelapa tu tak saya lepas. Macam tu. Saat air surut, kami dah terturun sikit. Di pokok kelapa tu, setengah pokok kelapa tu, sudah ada sampah-sampah yang sangkut di pokok kelapa tu. Batu-batu tersusun macam tangga. Jadi di situlah kami bertahan, berpijak sikit seorang. Lebih kurang sampai jam 3 petang. Jadi sekitar 6 jam lah. 6 jam. Dari jam 9 lah. Lebih kurang jam 9. Jadi di pokok kelapa tu memang ada 10 kami. Termasuk budak kecil 1 yang dalam gendongan maknya. Alhamdulillah budak itu pun selamat. Jadi di situ kami cuma bisa berzikir. Kan? Jadi anak saya pun minta minum. Mak haus. Nak niat puasa aja nak. Tak ada apa-apa kita. Tak ada apa-apa kita mau makan. Ya, jadi niat puasa aja nak. Di situlah bertahan. Jadi Alhamdulillah suami saya selamat. Saat itu beliau saat lari, beliau memang pikir diri dia sendiri. Tak ada pikir anak isteri, tak ada pikir. Lari, sempat juga tergulung dalam air. Saat dia dalam keadaan sekarat, ada seorang budak kecil yang minta tolong. Tolong, tanya. Dia ambillah budak kecil itu dalam air, ditaruh di pundak dia. Saat datang gelombang lagi, mereka berdua masuk ke bawah sampah-sampah. Saat itu pun budak itu hilang. Beliau buka sampah untuk bisa naik ke atas sampah. Dia sampai ke atas, duduklah beliau di atas sampah. Berdoa beliau. Saat beliau berdoa, ya Allah, selamatkanlah budak ini. Kalau memang dia masih ada umur, selamatkanlah dia. Jadi saat itu, tak lama muncul tangan budak itu. Diambil lagi, didudukkan di samping suami saya. Apa kata budak itu? Mungkin ayah dan mak saya tak ada lagi. Saya ikut atuk aja boleh. Dia bilang. Di situlah tersentak hati suami saya. Baru teringat anak istrinya. Jadi begitu apa? Menangis beliau. Beliau menangis karena mungkin beliau sudah pikir kami pun tak ada lagi. Saat itu beliau pun membantu orang-orang naik ke atas bumbung. Budak itu pun jumpa sama makciknya, adik maknya. Diambil sama adik maknya. Beliau pun turun mencari kami. Jadi dalam 30 menit beliau pun nampak anak saya di pokok kelapa, nampak ayahnya. Dia panggil, mak itu ayah, dia panggil. Jadi saat dia panggil, beliau melihatlah kami di pokok kelapa tu berpelukan. Langsung beliau sujud dalam air. Ya Allah, dengan mungkin inilah balasan Allah dengan menolong seorang budak kecil, maka diselamatkanlah anak istrinya 3 orang. Jadi inilah mungkin kisah yang saya alami. Mudah-mudahan kisah saya ini bisa diambil iktibarnya. Tapi ada satu hikmah bagi saya, mungkin bisa diambil juga nanti. Saat saya dalam air, Alhamdulillah Allah bagi untuk saya, walaupun saya dipusing-pusing dalam air, dalam benda-benda tajam, tubuh saya tak ada tergores sikit pun oleh benda tajam. Aurat saya pun masih tertutup rapi. Mungkin dengan saya mendengar cakap mak saya terakhir kali, maka Allah bagi keselamatanlah bagi saya. Mungkin ini aja, karena hari ini hari Jumat, mungkin orang laki nak salat Jumat kan. Nanti kalau mau lebih ini cerita, boleh datang ke sini lagi. Mungkin ini aja Ustaz.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya berserah diri. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Allahu Akbar. Sebenarnya saya rasa ramai yang menitik air mata. Saya pun macam menangis juga. Masya Allah. Saya pula ya ibu, kalau boleh saya nak lama juga dengan ibu nak melepas rindu, tapi saya perlu ke airport dah. Saya kena pulang sebab malam ni pergi Mekah untuk haji. Masya Allah, nanti saya doakan ibu kat sana. Nanti saya nak nama ibu kita doakan saat wukuf nanti. Jadi paling lambat kami kena gerak berapa minit lagi? Sekarang. Oh, sekarang harus bergerak. Jadi saya akan tinggalkan live ni, nanti tim yang sambung sebab mungkin ramai yang nak tengok. Sebab tadi cerita-cerita kita boleh naik. Kapal tak boleh? Tak boleh. Tadi kita semua tinggalkan ini sekarang. Kita tempat nak lunch nanti ditutup. Okey. Jadi subhanallah, saya rasa kesimpulan yang hujung tu sangat penting. Sebab permulaan cerita bagaimana dia taat kepada perintah ibunya 2 kali. Dua-dua dituruti tanpa soal, tanpa apa, barakah. Tapi saya nak tanya juga, ibunya macam mana? Tidak, tak ada. Memang tak jumpa jenazah apa semua, insya-Allah. Ibu sedang berada. Anak satu juga meninggal. Jadi semua anak 3. Anak 4, hilang 1, tinggal 3. Okey, tinggal 3, hilang 1. Okey, moga berkumpul kembali di syurga insya-Allah. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak ibu nama siapa tadi? Nila. Ibu Nila, Ibu Maria. Ibu Maria dan semua.